Assalamualaikum Ustadz. Cerita dong sedikit kok bisa masuk Islam. Jadi gini, saya dulu masuk Islam karena dapat hidayah. Waktu itu saya melihat di rumah saya itu. Nah, mengapa Yesus berdoa? Mengapa Yesus makan? Mengapa Yesus lapar? Karena dia adalah manusia yang sejati. Dan sekaligus kita melihat dalam pribadi Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Dia menyatakan demikian, bahwa mengapa dia meninggalkan iman Kristen, karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus pernah Halo guys, pada kesempatan ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata di kota di mana saya berada. Dan saudara boleh melihat keindahan yang sangat menakjubkan, ciptaan Tuhan. Dan satu hal yang menarik yang mau saya sharekan kepada kita pada kesempatan ini, satu video yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang seorang mu'alaf. Dan dalam video yang saya tonton itu, nanti saya akan tampilkan di depan video ini, dia mengatakan bahwa dulunya dia seorang Kristen dan dia mengambil keputusan untuk murtad, meninggalkan iman Kristen dan masuk ke agamanya yang baru. Dan tentu kita tidak ada masalah persoalan kalau ada orang-orang yang pindah agama, tetapi yang kita sesalkan adalah sebagai orang Kristen, jika sudah pindah atau hidup dalam kepercayaan yang baru, dia menjelaskan iman Kristen yang salah dan keliru. Dan tentu ini adalah yang tanggung jawab saya dan juga tanggung jawab saudara untuk boleh, yaitu memberikan tanggapan dan meluruskan. Nah, satu hal yang menarik dalam pernyataan itu, dia menyatakan demikian, bahwa mengapa dia meninggalkan iman Kristen, karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa, atau dicatat di dalam beberapa Injil, di mana Yesus pernah berdoa, dan secara khusus adalah di Taman Getsemani, di mana pada saat itu Yesus berdoa, itu pagi-pagi subuh. Dan ini menjadi salah satu alasan bagi dia bahwa Tuhan kok bisa berdoa gitu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang mustahil, ini sesuatu hal yang paradoks. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu hal sebenarnya adalah keimanannya yang begitu dangkal, begitu tidak mengerti iman Kristen atau pokok iman Kristen. Dia belum finish, belum selesai tentang pemahaman Allah Tritunggal, sehingga pemahaman ini menjadi sesuatu hal yang keliru dan juga sesuatu hal gagal dia memahami hal demikian. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan bahwa Yesus Kristus yang kita lihat secara fisik dan dicatat dalam Injil, firman yang telah menjadi manusia itu, kita melihat dalam pribadi Yesus, dia adalah Allah yang sejati dan dia juga adalah manusia yang sejati. Nah, mengapa Yesus berdoa? Mengapa Yesus makan? Mengapa Yesus lapar? Karena dia adalah manusia yang sejati. Dan sekaligus kita melihat dalam pribadi Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Mengapa firman itu menjadi manusia? Karena ada misinya, agenda penting, yaitu dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan dosa saudara yang percaya dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu hal yang perlu saya tegaskan. Kita perlu memahami secara tuntas siapa itu Yesus Kristus, dan paling kita mengenal apa itu Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita juga harus mengerti dui natur Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Oleh karena itu, saya ajak kita terlebih dahulu untuk melihat video yang satu ini, dan saudara nanti boleh memberikan tanggapan atau masukan saudara di bawah komentar. Oke teman-teman, mari kita langsung saja melihat video berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Cerita dong sedikit kok bisa masuk Islam. Jadi gini, saya dulu masuk Islam karena dapat hidayah. Waktu itu saya melihat
di rumah saya itu foto Yesus sedang berdoa. Di bawahnya ditulis Jesus praying in the garden. Yesus berdoa di taman. Disitulah saya mulai berpikir, kok Tuhan berdoa? Apakah pantas yang berdoa dijadikan Tuhan? Lalu saya cari-cari jawabannya. Ternyata memang Yesus itu berdoa. Disinilah saya dapatkan satu hidayah bahwa setiap yang berdoa berarti dia bukan Tuhan. Itulah kesimpulan yang saya dapat. Jadi inilah jalan saya mendapatkan hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian saja video ini yang baru saja saudara tonton. Dan terima kasih. Kita adalah semuanya saudara. Karena kita sebangsa dan setanah air. Mari kita terus junjung tinggi, yaitu toleransi, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terima kasih kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.